Pemirsa, dugaan pidana dalam bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi yakni Sumatera memasuki babak baru. Dan pekan ini Barreskrim Mabes Polri menaikkan kasus kayu gelondongan di Tapanuli Selatan ke tahap penyidikan. Ini artinya pemirsa, polisi sudah menemukan unsur pidananya. Pekan ini Kementerian Lingkungan Hidup juga menyegel sejumlah perusahaan yang diduga memperparah bencana di Sumatera. Sedangkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan bertekad untuk menagih denda administratif senilai puluhan triliun rupiah dari 71 korporasi sawit dan juga pertambangan di Sumatera. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Seperti inilah temuan tim liputan Metro TV di salah satu titik bencana Sumatera. Pasca banjir bandang, tampak kayu gelondongan bertebaran. Fakta inilah yang menguatkan dugaan bencana banjir bandang serta longsor dipicu rusaknya hutan. Pemirsa, dan inilah desa Garoga. Bisa dilihat ini akses jalannya hampir terputus namun masih bisa dilalui. Akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hancurnya wilayah ini. Dan ini pemirsa, batang kayu yang ada di layar kaca Anda, ini adalah batang kayu yang terbawa oleh arus air banjir bandang. Jadi banjir bandangnya tidak hanya membawa material pasir dan lumpur, namun juga material kayu yang sangat banyak seperti yang Anda lihat dari layar kaca. Testimoni salah satu korban bencana makin menguatkan dugaan banjir bandang serta tanah longsor terjadi karena banyaknya pembalakan hutan secara liar di wilayah Aceh. Menurut Reni, warga desa Berawang, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya, banjir memang kerap terjadi di sekitar rumahnya tiap tahun, namun tidak pernah separah ini. Kami yang warga kecil, tolong jangan tebang-tebangin lagi hutan. Kami yang orang kecil susah. Ini kan gara-gara hutan, Kak. Kayu dibayang yang dipotong kan. Kami yang rakyat kecil yang kena. Menteri Lingkungan Hidup memastikan kayu yang terbawa banjir bandang di Sumatera Utara bukan tumbang alami, melainkan berasal dari aktivitas manusia seperti penebangan ilegal. Pemeriksaan lapangan dilakukan di Desa Garoga, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara. Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel 3 perusahaan yang diduga memperparah banjir bandang, yaitu Tambang Emas Martabe, PLTA Batang Toru, dan PTPN 3. Semua aktivitas usaha dihentikan sementara hingga audit lingkungan selesai dilakukan. Saya akan segera tutup perusahaan itu untuk dilakukan audit lingkungan dan investigasi. Saya akan tempuh 3 jalur, mulai dari audit lingkungan yang saya minta kepada seluruh entitas yang ada di Das Batang Toru maupun Das Garoga. Kemudian kami akan melakukan menurunkan para ahli untuk merumuskan langkah-langkah ganti rugi kerusakan lingkungan dan korban-korban yang ada di sekitar jalan ini. Kemudian ketiga, karena ini sudah jadi korban, tentu ini harus meningkat menjadi pidana. Upaya penegakan hukum juga dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Pekan ini, Satgas PKH mengumumkan bahwa 71 korporasi sawit dan tambang akan ditagih denda administratif senilai 38,6 triliun rupiah akibat kerusakan hutan yang berlangsung bertahun-tahun. Kerusakan hutan di Indonesia telah berlangsung bertahun-tahun dan dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Dari banjir, longsor, hingga hilangnya habitat satwa, setiap hektar hutan yang rusak meninggalkan jejak kerugian yang sulit diukur. Penetapan denda ini menjadi sinyal tegas pemerintah bahwa praktik perusakan hutan tidak bisa lagi ditoleransi. Publik menilai langkah ini sebagai bentuk keadilan lingkungan, sekaligus ujian bagi komitmen korporasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jumlah korporasi yang dikenakan sanksi
terdiri dari 49 perusahaan sawit serta 22 perusahaan tambang. Korporasi sawit ditagih 9,4 triliun rupiah, sedangkan perusahaan tambang harus menanggung 29,2 triliun rupiah. Yang sudah tercapai 3.771.467,31 hektar, dan pada akhir Desember ini dalam 2 minggu ke depan akan terpenuhi sesuai target sejumlah 4 juta hektar yang akan dikuasai kembali oleh negara. Namun sejauh ini baru 15 korporasi sawit yang membayar 1,76 triliun rupiah. Sedangkan untuk perusahaan tambang baru 1 perusahaan yang membayar 500 miliar rupiah. Tidak menutup kemungkinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui instrumen hukum yang dimiliki untuk melakukan langkah-langkah hukum bila mana ternyata upaya pemenuhan kewajiban administrasi denda, pemenuhan kepatuhan regulasi tidak diindahkan, maka langkah-langkah hukum sesuai dengan kewenangan dan regulasi akan dilaksanakan. Kejaksaan Agung juga memastikan mengusut potensi pidana dalam bencana banjir bandang serta longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Di tengah masyarakat, marak disebutkan pembalakan hutan secara masif. Oke, baik. Terkait dengan pemberitaan, ya kita juga prihatin ya. Tekanan juga datang dari wakil rakyat. Ketua Komisi 4 DPR meminta Kementerian Kehutanan menghentikan seluruh aktivitas penebangan pohon yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana. DPR juga berencana membentuk panitia kerja alih fungsi lahan. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan pekan lalu, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto meminta Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala bentuk penebangan, baik legal maupun ilegal, yang dianggap merugikan masyarakat. Komisi 4 DPR mengingatkan Kementerian Kehutanan agar tidak hanya mengambil langkah moratorium. DPR meminta langkah yang lebih tegas dan bersifat permanen demi mencegah bencana berulang di masa depan. Menteri Kehutanan juga didesak menyelidiki perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tersebut dan menindak tegas pelaku perusakan hutan. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu, dan yang untung tuh ya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu. Kita minta supaya kementerian untuk menghentikan ini. Kemudian dan mencari tahu, menghukum siapa-siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi aliran sungai maupun laut ya pantai. Sebelumnya, Ketua DPD RI juga meyakini bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera bukan sekedar masalah hidrometeorologi. Sultan menekankan pemerintah perlu meramu kebijakan secara ekologis dan menjaga ekosistem sungai. Saya tidak mau mengatakan bahwa bencana ini hanya masalah hidrometeorologi. Ini pasti ada campur tangan manusia. Ini pesan penting. Saya sampaikan, kalau alam sudah bicara lebih keras daripada manusia, itu tanda-tanda harus kita pikirkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.